Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Chelsea Brudepari, NIM 2100716. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang Knauf Price Increases atau kenaikan harga yang diketahui. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui itu apa sih Knauf Price Increases? Di sini definisinya yaitu pemasakan dapat mengumumkan bahwa kenaikan harga untuk suatu barang akan terjadi pada tanggal tertentu di masa mendatang, seperti halnya harga obral khusus. Tanggapan logisnya adalah memesan unit tambahan untuk memanfaatkan harga yang lebih rendah. Nah, jika pesanan khusus ditempatkan sebelum harga yang lebih tinggi yang berlaku, tanggung jawab manajemen adalah menentukan besarnya pesanan. Di sini, asumsikan harga suatu barang akan dinaikkan sebesar K pada tanggal 1 pembelian unit sebelum T, tetapi kenaikan biaya itu P. Tetapi yang dilakukan setelah T akan dikenakan biaya P tambah K. Jadi, jumlah pembelian sebelum kenaikan harga yang diumumkan adalah sebagai berikut, yaitu Q bintang sama dengan akar 2CR per PF sama dengan EOQ. Itu sebelum harga naik. Selanjutnya itu, karena semua pembelian selanjutnya akan dilakukan dengan harga baru, P ditambah K dengan ukuran lot yang optimal akan menjadi Q bintang A sama dengan akar 2CR per P ditambah K kali F. Itu sama dengan Q bintang akar P per P tambah K sama dengan EOQ. Itu setelah kenaikan harga. Di sini total biaya selama periode atau Q per R ketika pesanan khusus ditambah dibeli dengan harga satuan P adalah sebagai berikut, di mana total biaya pembelian ditambah biaya penyimpanan ditambah biaya pemesanan. Seperti berikut ini, yaitu TCS sama dengan P Q topi ditambah Q topi PF Q per R ditambah Q topi per 2 PF Q topi per R ditambah Q per 2 PF Q per R ditambah C. Itu sama dengan P Q topi ditambah PF Q topi per R ditambah PQ topi per 2 akar Q topi pangkat 2 per 2R ditambah PF Q2 per 2R ditambah C. Nah, di sini dapat kita lihat jika tidak ada pesanan khusus yang dilakukan selama positif Q per R, biaya total ketika semua pesanan dibeli dengan harga satuan P ditambah K adalah sebagai berikut. Seperti ini, kita dapat melihat ini grafiknya. Dan di sini dapat kita ketahui TCN itu sama dengan P ditambah K dikali Q topi ditambah Q topi A per 2 P ditambah K F Q topi per R ditambah Q per 2 PF Q per R ditambah C Q topi per Q bintang A. Di sini hasilnya itu P ditambah K dikali Q topi ditambah P ditambah K F Q bintang A Q topi per R ditambah PF Q pangkat 2 per 2 R. Dimana itu K itu sebenarnya kenaikan harga yang diketahui, P biaya pembelian unit sebelum kenaikan harga, C biaya pesanan per pesanan, F itu fraksi biaya penyimpanan tahunan, R permintaan tahunan dalam satuan, Q posisi stok dalam satuan ketika pesanan khusus dilakukan. Sedangkan Q bintang itu adalah kuantitas pesanan ekonomis sebelum kenaikan harga. Q bintang A itu kuantitas pesanan ekonomis setelah kenaikan harga. Dan Q bintang itu sama dengan ukuran pesanan khusus dalam satuan.
Q per Q bintang N sama dengan jumlah pesanan ukur Q ada selama TA. Selanjutnya, untuk menemukan ukuran pesanan khusus satu kali yang optimal atau bintang, selisih biaya total harus dimaksimalkan sehingga turunan pertama ditetapkan sama dengan 0. Di sini G sama dengan TCN kurang TCS, itu sama dengan penghematan biaya pesanan khusus. Sehingga di sini dapat hasilnya itu Q topi bintang sama dengan KR per PF ditambah P ditambah K Q bintang A per P dikurang Q kecil. Nah, dengan mengganti dengan bintang dalam rumus penghematan biaya untuk G, diperoleh penghematan biaya yang optimal, sehingga didapatkan di sini G bintang sama dengan C di dalam kurung P per P ditambah K dikali Q topi bintang per Q topi A pangkat 2 dikurang 1. Di sini sama dengan C di dalam kurung Q topi per Q topi bintang per Q bintang per Q topi bintang per Q bintang pangkat 2 dikurang 1. Ini contoh soal. Pemasokan dalam contoh 1 akan menaikkan harga unit dari $10 menjadi $11 pada 1 Januari. Berapakah jumlah yang harus dibeli pada tanggal 31 Desember sebelum kenaikan harga berlaku jika posisi persediaan 346 unit? Berapa penghematan biaya dari pembelian khusus? Nah, di sini kita menggunakan sistem permintaan independen model deterministik, yaitu Q bintang A sama dengan akar 2 CR per P tambah K kali F, itu sama dengan akar 2 dikali 30 dikali 8.000 per 10 ditambah 1 dikali 0,3, dan hasil yang didapatkannya itu 381 unit. Dan di sini penyelesaiannya tuh di sini kita dapat melihat Q topi bintang sama dengan KR per PF ditambah P ditambah K Q bintang A per PF dikurang Q kurang beta. Di sini dapat hasilnya itu 1.711,93 ribu dolar. Di sini ada contoh selanjutnya itu pada 31 Desember 3.048 unit harus dibeli. Jumlah tersebut akan bertahan selama 0,381 tahun, di mana 3.048 per 8.000 dikali 0,3381. Penghematan biaya pesanan khusus adalah 1.711,93. Setelah itu, kuantitas pesanan seharusnya menjadi 381 unit dengan harga satuan $11. Formulasi optimalisasi sebelumnya untuk ukuran pesanan khusus mengasumsikan ukuran pesanan khusus kenaikan harga terjadi ketika pada posisi stok yang positif dan tidak ada peluang untuk pengisian reguler. Nah, jika pesanan khusus dapat dilakukan selama pengisian reguler atau ketika posisi stok mencapai titik pemesanan ulang, formulasi pengoptimalannya adalah Q topi bintang per KR per F ditambah P ditambah K Q dikali Q bintang A per P, di mana G bintang sama dengan C Q topi bintang per Q bintang dikurang 1 pangkat 2. Karena G bintang selalu positif, selalu diinginkan untuk melakukan pemesanan khusus ketika terjadi kenaikan harga selama pengisian ulang. Nah, di sini harga jual khusus dan kenaikan harga yang diketahui mungkin menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan ukuran pesanan secara
substansial, kendala penyimpanan, kendala modal, umur simpan, kemungkinan perubahan teknik, dan potensi perubahan permintaan harus dipertimbangkan ketika peningkatan besar dalam ukuran pesanan dipertimbangkan. Beberapa organisasi memiliki kebijakan untuk tidak pernah melebihi persediaan waktu yang ditetapkan untuk suatu barang, atau seperti tidak pernah memesan persediaan lebih dari 1 tahun, untuk membatasi biaya penyimpanan dan mengendalikan suatu persediaan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.